Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Sahabat cantik yang dimuliakan Allah, sore ini kita awali kajian kita dengan bacaan Al-Quran, semoga barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ibadihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in. Amali fil kitab musyaikhina. Al-Fatihah. Kita hadis 560 662 hadis 662. Bismillahirrahmanirrahim. Harfus sini yang diawali dengan huruf sin. Sa'altu nyuwun ingsun, aku minta Robbi ing pangeran ingsun talatan ing perkara telu. 3 perkara. Aku minta kepada Tuhanku 3 hal. Fatoni mongko maringi sapa Robbi ing ingsun itnatain ing loro. Tuhanku mengabulkan aku, memberiku 2. Yang ku minta 3, yang diberi 2. Wa mana'ani lan nyegah sapa Rabbi ingsun wahidatan ing siji. Yang 1 tidak dikasih. Sa'altu nyuwun ingsun Rabbi ing pangeran ingsun alla yuhlika yen ta orang rusak sapa Rabbi umati ing umat ingsun bisa nati kelawan paceklik atau tahun paceklik. Ada yang mengartikan ya pacak, orang Jawa nyebut paceklik. Pacak itu krismon ya. Jadi mahal bahan makanan. Krisis moneter kalau dulu. Kita pernah tahu berapa itu mengalami krisis moneter. Jadi mahal segala macam. Seperti tahun sebelum G30 SPKI memang sengaja ekonomi dihancurkan. Mungkin kalau kemarin itu COVID itu masih bagian dari penghancuran ekonomi dunia. Nah, Rasul pernah minta jangan sampai umatku ini rusak karena mahal, karena paceklik, karena kesulitan dan ketidakmampuan membeli bahan makanan. Fa'atoni amoko maringi sapa Rabbi hu ing permintaan masalah. Jadi dikabulkan oleh Allah
tidak mengalami kerusakan karena mahalnya bahan makanan atau pancaroba atau paceklik. Lah kok kita masih mengalami COVID dan lain-lain? Mana doa Rasul? Mungkin tidak seberapa lama seperti orang-orang Mesir di zaman Nabi Yusuf sampai 7 tahun itu. Kita kan paling cuma berapa bulan. Ya paling imbasnya hanya setahun 2 tahun. Setelah itu pulih lagi. Tapi tahun-tahun di mana Nabi Yusuf tampil sebagai penyelamat ekonomi Mesir itu, raja waktu itu sudah diterpa paceklik ya masyarakatnya itu. Pokoknya semua rusak, tanaman rusak dan segala macam itu sampai sekitar 7 tahun. Maka perumpamaan adalah raja mimpi bahwa ada sapi gemuk dimakan sapi kurus, 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus. Maka oleh Nabi Yusuf ditafsiri itu adalah 7 tahun yang surplus ekonomi ya, dihancurkan oleh 7 tahun krismon atau mahal bahan makanan. Nah, umat Nabi Muhammad mungkin nggak pernah selama itu, ya paling hanya beberapa bulan, ya setahun mungkin atau 2 tahun. Udah mulai buliatnya udah bergerak. COVID ini udah setahun 2 tahun. Minimal celengan eci. Wasal tu lantak nyuwun ingsun ing Rabbi Allah yuhlika yen ta orang merusak sapa Rabbi umati ing umat ingsun bil gharqi lan tenggelam. Fatania mongko maringi sapa Rabbi ha ing masalah permintaan ini. Jadi Rasulullah minta agar umatnya tidak rusak karena banjir taufan, banjir bandang. Ini dikabulkan oleh Allah, tidak seperti umat Nabi Nuh alaihissalam yang seluruh komunitasnya hilang karena banjir, tinggal sekitar 80 kakak yang diselamatkan oleh Allah lewat perahu Nabi Nuh. Itu sekitar 80 kakak manusia ya, plus sepasang binatang-binatang yang dibawa oleh Nabi Nuh. Kita tidak pernah mengalami banjir yang seluas itu dengan beberapa lokasi. Banjir di satu lokasi aja nggak membersihkan komunitas, ada yang dilewati. Seperti kayak tsunami itu masih ada yang terlewati, Masjid Raya masih aman, makamnya siapa masih aman. Kemudian banjir lumpur atau mirip tsunami juga banjir air laut, air bah yang di Sulawesi itu. Kemarin juga yang namanya Pondok Al Khairat, Matras Al Khairat itu selamat semua. Ya. Rumah sakit selamat. Itu berarti tidak membersihkan komunitas. Jadi masih ada yang diselamatkan. Wa asal tulan nyuwun ingsun ing Rabbi Allah yu'ajjila yen ta ora nyepetaken sapa Rabbi baksahum ing siksane umat bainahum antara umat famana aniha mongko nyegah sapa Rabbi ing masalah. Aku minta jangan sampai umatku hukumannya dipercepatnya, dan ini ditolak oleh Allah. Jadi ada azab Allah yang dipercepat apa? Menyakiti orang tua langsung, mendolimi orang bisa langsung. Nah, salah satunya adalah menyakiti kedua orang tua itu hukumannya langsung. Anak kalau nyakiti orang tuanya, dua orang tua kadang langsung kaku sekali. Itulah azab Allah yang spontan. Maka jangan sampai menyakiti kedua orang tua itu, bisa langsung azabnya. Riwayat Bukhari wa Muslimun an Sa'din ibni Abi Waqqas.
Sa'altu nyuwun ingsun Allah ing Allah ayyaj'ala yen tandadekaken sapa Allah hisab umat ingsun ilayya maring ingsun. Aku minta kepada Allah agar hisab umatku tak tanggung. Ya Allah taftadika, supaya ora kaweleh-weleh, supaya ora terhina. Iftidah itu dipermalukan, supaya ora dipermalukan sapa umat indal umami, indal ngarepi berumat. Jadi wis tak tanggung ae, aku sing ngisi. Umatku jangan sampai menanggung derita, menanggung dipermalukan di hadapan umat nanti di akhirat. Itu Rasulullah sampai menggaransi umatnya, menjaminkan dirinya untuk kebaikan dan enaknya umat. Faqama kepaling wakil sapa Allah azza wa mulia sapa Allah wa jalan wa akun sapa Allah ilaiya maring sedia Muhammad ya Nabi Muhammad balik ana uta ingsun iku kasibuhum ngisab ingsun ing umat ya, aku yang akan menghisab paling kana mengkalamun ono iku minum sake umat apa zallatun kepleset maksudnya kesalahannya satar Tuhan mengkonutupi ingsun ing umat aku yang akan menghisab sendiri kalau ada kesalahan aku akan menutupinya angka saking panjenengan biarlah taftadika supaya ora dipermalukan apa umat indaka ono mersane panjenengan rawatailam. Jadi dikabulkan oleh Allah, jadi ditutupi oleh Allah. Khususnya orang-orang kalau menutupi aib orang lain, insya Allah di akhirat ditutupi, mungkin di dunia juga ditutupi. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib orang Islam maka akan ditutupi oleh Allah. Maka jangan suka membuka aib orang. Maka dulu ada hiburan namanya infotainment. Itu diharamkan oleh MUI karena apa? Membuka aib orang. Jadi aib artis dibuka. Bagaimana dengan cara sekarang juga membuka aib dengan cara dihipnotis, kayak uya-kuya menghipnotis kan? Ya kalau tidak ditonton orang ya. Tapi sekarang malah minta diketahui aib masing-masing. Sebenarnya itu gak baik gitu ya, menurut dari kacamata apa ya, jadi menurut sebagian orang memang ada manfaatnya, artinya lama-lama ketahuan sehingga suami istri itu saling memaafkan dan saling koreksi diri, berubah untuk yang lebih baik di masa depan. Dari segi situ mungkin ada maslahatnya. Makanya kita lihat maslahat dan mudaratnya. Tapi kalau dibuka aib nggak mau, berarti itu kan menyakitkan orang, ini nggak boleh. Jadi mayoritas orang itu bahagia kalau tidak ketahuan belangnya. Ya, nyolong gak kondangan lo bahagia, seneng. Korupsi gak kondangan lo seneng. Ngapusi kok dipercaya sama seneng. Tapi tidak diketahui salahnya pasti orang akan marah, berarti kan gak terima. Makanya ditutupi aja supaya enggak menjadikan dipermalukan di hadapan orang. 664 sibabul muslim utawi
misui wong Islam atau ngolok-ngolok wong Islam iku fusukun dadekno fasik, wa qitalu mateni wong Islam iku kufrun dadekaken kufur. Rawahu yang hadis sebab Syekhoni Imam Bukhari Muslim an Ibnu Mas'ud. Jadi mencerla orang Islam, ya, mencerca orang Islam itu menjadikan orang fasik, dosa, melanggar ajaran Islam, melanggar syariat Islam. Membunuh orang muslim sengaja, ya, sengaja membunuh, ya, ya mungkin amdun mahdun, jadi benar-benar sengaja menggunakan alat tajam. Kalau menganggap membunuh itu boleh, maka dia murtad, itulah menjadi kafir. Tapi kalau masih merasa berdosa dengan membunuh orang, ini paling ya fasik, dicap fasik. Jadi pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu kayak membunuh ini kan dosa besar. Itu imannya masih dianggap ada. Dengan syarat tadi masih menganggap berdosa. Tapi kalau menganggap halal, ya, nah ini menjadi murtad. Karena dalilnya sudah jelas, wala taqtulu auladakum wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar atau alasan yang benar, seperti qisasnya. Dalilnya jelas, kalau diingkari ya berarti murtad. Sedangkan menurut beberapa sekte, ya, itu memang ada yang menganggap pelaku dosa besar itu dianggap hilang imannya, menjadi kafir. Itu Mu'tazilah. Jadi kaum Mu'tazilah ini menganggap pelaku dosa besar ini menjadi kafir, murtad. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah menganggap fasik. 665 syari'u cepet-cepet sira kabeh fi thalabil ilmi dalam golek ilmu. Segeralah mencari ilmu. Fal hadisu mongko ta hadis min sadiqin saking kan jujur iku khairun luwe apik min dunya tiniman dunia wa man barang ale ing atase dunia bayani ma min dzabin saking emas wa fiddatin an perak. Rawahu ar-Rabi. Dimotivasi segera mencari ilmu. Mengapa? Ilmu mengangkat harkat martabat derajat manusia, itu ilmu. Maka segeralah cari ilmu kalau ingin nasib berubah. Terus ilmu apa saja yang maslahat manfaat, ya. Ada orang itu ngamen, tukang ngamen. Ngamen jalan-jalan itu, jereng-jereng ngamen. Terus dia itu kursus menjadi MC. Akhirnya dia setelah lulus jadi pelatihan MC, dari pelatihan MC dia jadi MC di kemanten-kemantenan, ya. Jadi ya iso nyanyi, ya iso MC, bahkan bisa MC yang model Jawa itu, jadi bahasa Jawa yang model kayak pewayangan itu, pinter dia. Nah itu namanya tambah ilmu, tambah derajatnya, tambah penghasilannya. Kalau ngamen bang kasih 2.000 udah bagus. Tapi kalau sekali jadi MC ya, lumayan. Ya. Bahkan dulu pernah ada MC sampai 1 juta, ya. Sekali tampil 1 juta. Tapi kalau di TV kontraknya lebih besar lagi. Jadi MC. Karena MC itu yang menghidupkan suasana, itu MC. Maka bayarnya mahal. Mengapa menurut alasan di sini? Satu hadis yang Anda terima dari orang jujur itu lebih baik nilainya daripada emas atau perak
sebesar dunia seisinya, maksudnya besar sekali. Karena hadis ini kan sabda Rasulullah. Kalau ini disampaikan kepada umat, manfaatnya besar sekali. Besar sekali. Contoh satu hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sesuatu ini tergantung niat. Ini aja dasar. Ya. Orang buat perasan anggur jadi khamar atau jadi minuman itu tergantung niatnya. Niatnya buatnya jadi khamar ketika meras anggur atau menjadi minuman yang bermanfaat. Ya. Itu tergantung niatnya, dosa atau tidak. Ya. Orang menciptakan ilmu kalau niatnya bagus. Kalau niatnya jelek, ya bisa jelek. Kayak Albert Einstein, itu kan menemukan teori atau rumus untuk membuat bom. Ya. Jadi beliau menangis karena apa? Ilmunya disalahgunakan untuk pembuatan bom. Padahal kan itu, jadi itu rumus tentang energi, ya, EMC kuadratnya. Jadi energi itu sama dengan massa kali konstanta kuadrat. Maksudnya massa itu tidak habis. Massa ya. Kalau massa itu waktu, kalau massa ini ya massa. Tiap benda mempunyai massa ya. Atau nah, kalau sudah dipengaruhi gravitasi namanya berat. Jadi berat benda itu kalau dikalikan dengan gravitasi itu namanya berat benda. Tapi kalau tidak dipengaruhi oleh gravitasi, tidak dikalikan dengan gaya gravitasi bumi, namanya massa. Nah ini disalahgunakan, dibuat bomnya. Maka jangan sampai membuat penemuan yang merugikan banyak orang. Jadi niatnya harus niat untuk kebaikan. Hadis juga sama. Kalau satu hadis dari pembohong itu dipercaya dari Rasulullah, seluruh dunia percaya, bahaya. Rawahul Rafi'iyyu 666 sab'atun utai wong pitu yudhillihum ngiyup-ngiyupi yang pitu sapa Allah Gusti Allah fi dzilin dalam yup-yupane Gusti Allah. Ada 7 orang yang mendapat naungan, ya, payung di hari kiamat, ya, di padang mahsyar ketika panas sekali mereka kepanasan, ini dipayungi orang 7 ini. Yauma indun tinola zilla orang yup-yupan illa zillu kecuali yup-yupane Gusti Allah. Siapa 7 orang yang mendapat naungan di padang mahsyar nanti? Yaitu imam adilun kang adil. Jadi pemimpin yang adil, yang mensejahterakan rakyatnya, ya. Itulah pemimpin yang adil, itu mendapat naungan dari kiamat. Nomor 2 syabun dan pemuda nasa kang muncul, maksudnya lahir fi ibadatillah, dalam ibadah maring Gusti Allah. Ya. Yang kedua yang mendapat naungan dari kiamat adalah pemuda, ya, yang aktivitasnya hanya ibadah. Kenapa kok pemuda yang mendapatkan prioritas, yang mendapatkan penghargaannya? Ya karena nek wong tuwa ibadah itu maklum wis yakin kate mati wis pantes ya tobat ya. Umur swidak kok gak tobat itu kebangetan. Kalau ukuran di hadis itu 40 harus sudah berubah tobatnya. Kalau belum tobat itu ya wis dipertanyakan itu. Nah ini pemuda kok iso rajin tahajud, rajin puasa, rajin ibadah itu. Maka Allah beri penghargaan dan naungan darinya. Karena nafsunya masih besar ya. Masih besar lah, mangan si enak ya. Jotosan si kuat ya.
segalanya masih strong. Nah, ini kok iso ngempet gak zina, nah, ini bagus. Nah ini wong tua gak ngempet gak zina, maklum wis gak kuat. Yang kedua, warajul lan wong lanang kalbu kang utahe atine rajul iku mu'allakun digantungaken atau gumantung bil masjid ing dalam masjid. Ila kharaja nalika metu sapa rajul min saking masjid kata yauda sing balik sapa rajul ilai maring masjid. Ini jangan diartikan lelaki, maksudnya isim jamid, isim yang nggak bisa ditafsir, salah satunya rajul. Tidak boleh diambil kesimpulan balik kalau wanita, enggak, sama saja, artinya terwakili di sini wanita ya, lelaki atau perempuan sama, yang hatinya terpaut di masjid ya. Jadi selalu ingat masjid, maksudnya selalu ingat sholat, ingat jamaah, ingat ibadah, ingat i'tikaf. Jadi hatinya selalu disibukkan dengan ibadah. Kalau kita kan enggak, mu'allakun bil geprek, bil bakso, bil HP. Itu namanya tidak terpaut dengan masjid. Nah, kalau ini artinya gumantung nang masjid. Yang simbol ibadah itu kan di masjid. Jadi hatinya dipenuhi dengan ibadah. Tidak mikir hal-hal yang dunia, kecuali seperlunya saja. Warajulannya wong lanang loro tahabba kang saling mencintai, asih-asihan sapa rajulani fillahi karena Gusti Allah. Jadi dua laki-laki yang mencintai karena Allah. Ijtama'a kang kumpul sapa rajulani alaihi ngatasi Allah, waftaraqa berpisah sapa rajulani alaihi ngatasi Allah. Berikutnya yang mendapat naungan adalah dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Misalkan anak pondok ya, berkumpul karena satu mondok karena Allah, maka berarti ia berkumpul karena Allah. Nanti boyong melanjutkan studi masing-masing ke jenjang yang lebih tinggi, itu pun berpisah karena Allah, bukan diusir ya ini, bukan diusir dari pondok, tapi karena melanjutkan studi ini karena Allah. Maka insya Allah orang yang saling mencintai, teman akrab ya, kumpulnya karena ilmu karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah yang mendapat naungan dari kiamat. Apa saja pokoknya harus fillah karena Allah. Mencintai bukan karena ada udang di balik batu ya, bukan karena ada modus ya, bukan tendensius karena harta, karena uang, enggak, tapi karena Allah. Berarti bukan orang pacaran mesti karena nafsu, bukan karena Allah ya. Warajul dan wong lanang zakara kang zikir sapa rajul Allah ing Allah fi khalwatin dalam sepi-sepi, fafaldat mongko mengalir ya, apa inahu meripat turuni rajul. Yang mendapat naungan di hari kiamat orang yang berzikir di tempat sepi dan berlinanglah air matanya, nangis karena zikir. Kalau sekarang kan nangis karena kepedesan, mulek lombok kepedesan. Ini enggak, nangisnya karena berzikir kepada Allah. Insya Allah mendapat naungan di hari kiamat. Yang berikutnya warajulun lan wong lanang ta'adhu kang ngajak ing rajul sapa imra'atun wong wadon zatu mansibin kang duweni pangkat wa jamal lan cantik ila nafsiya maring awak dhewe ne imra'ah faqala mongko ngucap sapa rajul inni sak temene ingsun iku akhafu wati ingsun Allah ing Gusti Allah Rabbul Alamina, pangeran sekalian makhluk. Termasuk yang mendapat naungan dari kiamat adalah lelaki yang diraih oleh wanita ya, kaya raya ya, the have ya, kaya ya, pangkatnya tinggi ya, paras wajahnya cantik, dirayu untuk diajak berbuat maksiat, maka ia bilang, aku takut pada Allah. Janganlah, aku gemeter, aku takut pada Allah. Nah inilah mendapat naungan dari kiamat.
Kalau sekarang kan enggak, kalau jadi ditawani wis moro. Nah, lelaki sekarang beda. Kalau ini ditawan-tawani juga boleh. Walau jalan maulana tasaddaqo kan sedekah sapa rajul bisedaqatin kelawan sedekah fakhfaha mongko merahasiakan sapa rajul ing sedekah hatta la ta'lama sehingga orang ngerti apa simalu tangan kiwane rajul ma ing sedekah tumfiku kang memberikan sapa apa ya minu tangan tengane rajul syekh. Jadi orang yang sedekah secara rahasia, sembunyi-sembunyi, seolah-olah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Orang yang sedekah secara rahasia mendapat naungan dari kiamat. Ya mungkin kalau orang memberi dari hamba Allah ditransfer uang, tidak menyebutkan namanya, hanya dari hamba Allah. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.